Baik lagi nih sama aku Kak Cecil, ada Kak Joan. Nah, hari ini kita bakal dengerin lagi firman Tuhannya dengan online. Baik lagi Bina Imannya online, tapi semoga kita sudah bisa bulan depan untuk offline. Amin, amin, amin. Nah, tapi sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu untuk hari ini. Hari ini tentang apa nih Kak Joan? Pokoknya hari ini kita akan belajar banyak tentang kasih deh. Ada kisahnya lah, ada banyak. Pokoknya dengerin aja firman dan penjelasan hari ini ya. Iya adik-adik kita sambil dengerin, tapi nanti kita nggak biasa ya, kita nggak cuma berdua doang. Mungkin nanti ada Freddy, kita lihat ya. Oke, sampai nanti kita belajar bareng-bareng, oke? Nah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai nyanyi-nyanyi dan baca firman bareng-bareng, kita awali hari ini dengan doa dulu ya. Kita mau bersyukur untuk pagi yang indah ini dan mohon penyertaan Tuhan dalam kegiatan kita hari ini. Yuk adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini kami boleh kembali belajar dalam Bina Iman online ini. Semoga hari ini kami dapat bersukacita memuji-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi Allah dan sesama sebagaimana teladan-Mu. Berkati kami, guru-guru kami, dan keluarga kami ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, adik-adik boleh yuk dibuka dulu kitab sucinya. Sama mamanya minta coba atau adik-adik coba lihat di mana sih Lukas. Terus cari ayat Lukas 10. Terus kemudian cari nomor-nomornya yaitu 25 ayat 25 sampai dengan 37. Oke. Kalau adik-adik siap, ya kakak bacain. Adik-adik juga boleh baca sama-sama di rumah ya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik gimana? Sudah mendengarkan firman hari ini yang tadi dibacakan oleh Kak Cecil ya? Nah, kira-kira adik-adik udah pada ngerti nih belum ceritanya tentang apa sih? Nah, kayak seperti yang dijanjikan sebelumnya, kita nggak berdua aja nih. Kakak mau panggil teman. Sebenarnya sih maunya panggil Freddy, tapi Freddy lagi sakit. Jadi kita panggil aja si Belang ya. Halo Belang. Halo, Halo. halo adik-adik. Nah, tadi Belang nih katanya dengerin kisahnya bacaan Injil hari ini sama kayak adik-adik dengerin dengan baik ya katanya ya. Dengerin dong, Dengerin Kak. ya. Kira-kira Belang udah ngerti belum tentang bacaan Injil hari ini? Nah itu, Kak. Aku dengerin, tapi aku agak bingung nih, Kak. Tapi nggak apa-apa lah ya, lumayan ya. Mungkin adik-adik di rumah juga sama nih sama Belang. Sebenarnya udah dengerin, tapi belum terlalu ngerti ceritanya tuh gimana sih sebenarnya. Tuh. Nah, kakak coba baca jelasin sedikit tentang kisah hari ini ya. Oke. Jadi pada waktu itu ahli Taurat tuh tanya ke Tuhan Yesus. Dia tanya, "Guru, gimana sih untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus dibalik tanya deh sama Tuhan Yesus, "Kalau menurut hukum Taurat gimana?" Nah, kalau menurut hukum Taurat dijawablah, "Kasihinlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, juga kasihilah sesamamu." Nah, di sini ditanya balik deh, sesama di sini tuh maksudnya apa? Jadi pahala ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, sesama tuh yang dimaksud dengan sesama apa sih? Nah, Yesus jawabnya akhirnya pakai kisah supaya mudah-mudahan semua orang juga pada ngerti gitu ya. Belang mau dengerin gak nih kisahnya Apa gimana? juga aku kepo banget dari tadi. Teman-teman di rumah juga pasti kepo. Benar. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus cerita nih, ada seseorang Yahudi yang dia tuh dirampok, dibegal. Gitu, dibegal, diambil barang-barangnya, dicuri barang-barangnya, bahkan dipukulin juga. Terus akhirnya dia
terlantar lah di jalanan gitu kan, dengan kondisi babak belur, kemudian barangnya juga udah nggak ada. Nah, dengan kondisi itu banyak orang tuh yang akhirnya lewat ke situ. Yang pertama yang lewat itu seorang imam. Dia lewat aja gitu kan. Gak tolongin kok. Enggak, lewat aja. Terus yang kedua ada seorang Lewi. Ditolongin. Enggak juga sih. Jadi cuma turun, ditengokin, habis itu lewat lagi. Nah, yang terakhir itu ada orang Samaria. Orang Samarianya setelah dia melihat ada orang dengan kondisi seperti itu yang dirasa butuh belas kasihan, dia turun, akhirnya itu dia tolongin, bahkan dia bersihin lukanya, dia cuci lukanya. Wow. Terus dinaikin tuh ke keledainya, dibawa ke penginapan, dia titipin uang ke orang penginapan itu untuk merawat orang ini sampai sembuh. Bahkan dibilang juga kalau misalnya nanti butuh lagi, berarti kurang uangnya, ntar bilang aja ya, nanti saya bayar lagi pas terakhir saya pulang dari sini gitu. Wah, baik banget orang Samarianya ya kak. Tapi yang lucu di sini justru ini Belang, pada waktu itu Imam sama Lewi itu dua orang pertama tadi nolongin nggak ya? Enggak. Nah, dua orang yang pertama yang tidak nolongin itu pada waktu itu di zaman itu tuh Imam sama Lewi ini sebenarnya sebagai orang yang penting gitu, orang yang suka ngasih pimpin ibadat di bait Allah, yang mungkin sebenarnya terkenalnya kan baik gitu ya, tapi justru mereka nggak nolong. Sedangkan orang Samaria yang terakhir yang nolongin berarti ya Belang ya. Nah, yang nolongin itu justru pada waktu itu orang Samaria tuh dipandang sebelah mata sebagai bangsa yang sebelah mata. Kemudian kebetulan yang dirampok nih orang Yahudi, bukan orang Samaria. Jadi mereka sebenarnya tidak satu bangsa. Tapi justru orang Samaria itulah yang nolongin si orang yang membutuhkan belas kasihan itu. Gitu. Udah ngerti belum ceritanya nih? Kira-kira Yesus ceritain itu Belang udah nangkep belum nih maksudnya gimana sih? Udah kak, jadi kita harus nolongin sesama, tapi nggak boleh pandang bulu ya kak. Jadi walaupun dia tadi orang Samaria, ada orang Yahudi, kita tolongin aja karena dia lagi susah kan kak. Iya benar, sama nih kayak Freddy hari ini lagi sakit gitu kan. Terus Belang datang ternyata nengokin Freddy. Nah, itu salah satu bentuk kasih juga. Jadi adik-adik di rumah sama Belang juga, kita harus ingat sama-sama ya bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan juga mengasihi sesama, sama yang menjadi seperti teladan Yesus. Yesus juga kalau ngajarin ngasihin orang nggak pilih-pilih, cuman kasihanin Belang aja deh, Freddy nggak usah, kan nggak gitu ya adik-adik. Nah, mohon diingat, kita harus mengasihi Tuhan Allah juga mengasihi sesama. Oke Belang? Oke. Siap. Nah, Belang nih, supaya adik-adik di rumah sama Belang juga ingat sekali lagi ya. Apa sih yang bisa kita ingat tentang kisah hari ini? Kakak satu, Belang satu, habis itu kakak lagi deh ya. Oke, yang pertama harus mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua apa Belang? Yang kedua, benda aku bikin dulu tadi aku lupa. Baru tadi dijelasin ya. Aku ingat. Nah, yang kedua harus mengasihi sesama manusia. Iya, sesama tuh gimana? Yang mana yang harus kita kasihin? Coba Belang. Semuanya tidak pandang bulu. Kayak tadi orang Samaria sama Yahudi, dia beda suku, beda ras, mungkin beda keyakinan, tapi tetap ditolongin kan kak? Iya benar. Jadi kalau mengasihi sesama juga tidak boleh lihat, oh lihatnya ini anaknya dari kelas ini nggak mau nolongin, kelas itu nggak mau nolongin. Jadi benar-benar tidak pandang bulu, tidak lihat ras, agama, kepercayaan, kemudian ini anaknya siapa, orang tuanya siapa. Jadi pokoknya semuanya. Dan yang terakhir, sesama itu juga termasuk musuh kita, orang yang sebenarnya mungkin nggak suka sama kita, orang yang mungkin di belakang jahat sama kita gitu. Tapi kalau kita cuman baik sama orang yang baik sama kita, semua orang juga bisa Belang. Tapi kalau teladan Yesus, kita harus mengasihi sesama kita, termasuk musuh-musuh kita, orang yang tidak baik sama kita, kita harus tetap baik. Aku boleh pikir-pikir dulu nggak kalau sama musuh? Aku kesel nanti kalau sama musuh gimana? Masa tetap harus baik kak? Iya, soalnya kan Belang anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ajarinnya kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan sama-sama belajar ya Belang ya.
Makin kita sayang sama Tuhan Yesus, makin kita baca firman lebih banyak, makin dekat sama Tuhan, pasti makin mudah juga buat ngasihin musuh kita, Belang. Oke, aku mau mengikuti firman Tuhan. Oke, tuh Belang aja udah semangat adik-adik. Nah, adik-adik di rumah juga semangat ya. Semoga hari ini kita bisa belajar banyak hal. Nah, untuk menutup hari ini kita nyanyi bareng kali ya, Belang ya. Nyanyi apa? Aku suka nyanyi, aku suka nyanyi. Karena hari ini tentang kasih, gimana kalau kita nyanyi lagu kasih? Belang tahu nggak kira-kira lagunya apa? Aku tahu nih Coba, ya. Kasih pasti lemah lembut. Gitu bukan? Benar. Udah jangan dilanjutin ya, Belang ya. Aku mau nyanyi lagi, Belang, Kak. ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng, nunggu adik-adik di rumah dulu. Nah, setelah ini kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Adik-adik, hari ini Bina Iman kita sudah selesai. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan renungan tentang bacaan hari ini. Nah, kita sekarang mau mengakhiri Bina Iman kita. Kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, berbicara dengan Tuhan, ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti Bina Iman online dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga apa yang kami dengarkan, yang kami pelajari hari ini, boleh kami terapkan pula pada kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti Bina Iman online ini, agar mereka bisa kembali mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.